Mari kita mulai Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat yang sangat besar di antara banyak teman-teman kita atau saudara kita. Mungkin Allah berikan kesibukan lain seperti mungkin bahas nikmat yang paling besar yang Allah berikan, yaitu berupa bisa belajar ilmu. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar ya Ustaz. Mohon maaf ini agak apa ya, nyendet-nyendet, semoga tidak menjadi penurun semangat Ustaz-Ustazah dalam belajar di sore hari ini. Baik, kita langsung aja ya Ustaz-Ustazah ya. Agar tidak mengambil banyak waktu, kita akan langsung ke ilmunya. Masih loading dulu. Sebelumnya di sini ada yang nobar barangkali. Loh, bentar. Sepertinya saya lagi. Oke, bismillah. Masuk ke bab kedua. Di kitab syarah Thalibul Ilmi, kita akan masuk di bab ahamiyatul ilm, atau artinya adalah pentingnya ilmu, urgensi ilmu. Uniyal islamu bil ilmi ablagha inayatin wa atammaha. Islam sangat memperhatikan ilmu ini. Dan yang paling Islam perhatikan adalah tentang ilmu, pentingnya ilmu, wa atammaha, dan kesempurnaannya. Da'watan ilaihi, dan mengajarkannya, mengajarkan manusia kepadanya atau menyampaikannya. Wa targhiban fihi, dan mengajak manusia kepadanya. Wa ta'ziman liqudratihi, dan pengagungan terhadap posisi atau kedudukan ilmu tersebut. Jadi kedudukan ilmu itu sangat agung. Wa tanwihan bi ahlihi, wa tanwihan bi anlihi, dan mengapresiasi bagi orang yang memiliki ilmu. Wa bayanan li adabihi, dan mengajarkan, memperjelas terhadap adab-adab kepada ilmu. Fahuwa ahammul muhimmat, itu adalah sesuatu yang sangat penting, bahkan lebih penting daripada yang lain. Wa min dalaili ahammiyatihi ma ya'ti, dalil-dalil dari pentingnya ilmu kita akan membahasnya setelah ini. Yang pertama, awwalu ayatin unzilat ala hadhil ummah fil hatti 'alal ilm. Yang pertama kali turun kepada umat ini adalah wahyu tentang mempelajari ilmu. Qala ta'ala, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi perintahnya adalah iqra, bacalah. Bacalah ilmu. Hidayatul khalqi wa sa'adatuhum bil ilm. Ini adalah hidayah. Ilmu adalah hidayah untuk para makhluk. Wa sa'adatuhum bil ilm.
dan kebahagiaan para makhluk ini dengan ilmu. Wa hajatuhum ilaihi asyaddu min hajatihim ilal ma'kuli wa masyrabi. Makhluk itu, kita manusia, lebih sangat butuh kepada ilmu dibandingkan kepada makan dan minum. Qala al-Imamu Ahmadu rahimahullah, Imam Ahmad mengatakan, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ilat ta'am. Manusia kepada ilmu itu lebih butuh daripada kepada makan dan minum. Li'annar rajula yahtaju ila ta'am, karena seseorang itu butuhnya makan, wasyarab fil yaumi marrah, dan minum itu dalam sehari cukup sekali, au marratain, atau 2 kali. Wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasihim, dan kebutuhan mereka kepada ilmu itu sesuai dengan banyaknya nafas. Jadi sepanjang hidup, sepanjang hayat. Jadi butuhnya kita terhadap ilmu itu lebih penting dan lebih butuh daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kita mau melakukan sesuatu, kalau menggunakan ilmu, maka sesuatu itu akan menjadi lebih berarti. Bahkan tidur pun, setan lebih takut dengan orang yang tidur tapi dia menggunakan ilmu daripada orang yang berzikir berjam-jam tapi tidak menggunakan ilmu. Jadi ilmu itu dapat meninggikan derajat seseorang. Ta'limul ilmi min muhimmatir rusuli ila aqwamihim. Mengajarkan ilmu itu adalah tujuan utama para rasul kepada kaum-kaumnya. Qala subhanahu an Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati. Ya Allah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wa ba'ats fihim rasula. Utuslah kepada mereka seorang utusan dari antara mereka, yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan Alkitab atau Al-Quran, wal hikmata wa yuzakkihim, serta hikmah dan wa yuzakkihim, dan mensucikan hati mereka. Jadi yang dipelajari bukan hanya ilmu tapi juga mensucikan hati, terutama tentang adab. Adab itu adalah proses dalam mensucikan atau membersihkan hati dari sesuatu yang dapat mempengaruhi keberkahan ilmu itu. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Sampai di sini dalilnya sudah cukup jelas. Wa qala ta'ala an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula. Sungguhnya Allah telah itu mengutus kepada orang beriman, idz ba'atsa fihim rasula, bahwa telah akan diutus kepada mereka seorang rasul min anfusihim, dari diri mereka. Jadi kalau Allah mengutus kepada kita seorang rasul bukan dari manusia juga, umpamanya dari malaikat gitu, maka mustahil kita bisa meneladani malaikat itu gitu, karena malaikat nggak ada capek, nggak ada makan, nggak ada minum. Tapi maha hakimnya Allah, maha bijaksananya Allah, Allah mengutus Nabi itu sebagai seorang manusia agar kita bisa meneladaninya. Yatlu alaihim ayatihi, yang Nabi itu membacakan kepada kaumnya ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan membersihkan hati mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan ilmu, wal hikmah, dan hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan ini ada urutan teman-teman. Ustazah. Jadi sebelum kita mengajarkan ilmu dan hikmah, hal yang perlu dilakukan lebih dahulu adalah kita pergi dulu ke Al-Quran dan mensucikan hati dulu.
Mungkin di sini di bulan Ramadan ini udah ada yang tilawah Al-Quran, insya Allah bisa menambah keberkahan dalam belajar hari ini. Atau kebaikan-kebaikan lain ketika selama puasa itu baca Quran. Ada yang sudah hatam satu Al-Quran? Sudah hadir semuanya? Barakallahu fikum. Ala kulli hal barakallahu fikum. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walaupun sebelumnya mereka kaumnya itu dalam keadaan yang dhalalin mubin. Sesat yang nyata, kesesatan yang nyata. Wa qala subhanahu huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan huda, petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk menjelaskan kepada mereka agama keseluruhannya, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu benci atau tidak suka. Jadi pasti kebaikan itu akan ada yang tidak suka. Yang nggak suka sama kebaikan pasti adalah yang keburukan, orang-orang yang suka berbuat buruk. Begitu juga orang yang suka berbuat buruk pasti agak kurang suka dengan kebaikan gitu. Jadi pasti akan ada risiko dalam setiap dakwah itu orang-orang yang tidak suka. Fal huda, al huda, petunjuk itu apa? Petunjuk itu adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haq, dan agama yang benar. Wal ilmu as-shalih. Wa dinul haq adalah amalan yang benar. Jadi enggak semua amalan Allah terima. Jadi amalan yang Allah terima itu adalah amalan yang ikhlas karena Allah dan juga mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad. Jadi kalau nggak sesuai petunjuk dari Nabi Muhammad, maka tertolak. Dan siapa yang bisa menjelaskan sesuai petunjuk atau enggak, atau sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad atau tidak, kita harus merujuk kepada para ulama. Makanya ada namanya mazhabul arba'ah atau mazhab-mazhab yang 4. Jadi bukan berarti Imam Ahmad, Imam Syafi'i mereka membuat agama baru, tapi beliau-beliau itu adalah orang yang paling paham dengan bahasa Al-Quran, paling paham dengan ilmu-ilmu alat, paling paham dengan berbagai macam riwayat, dan juga imam-imam yang 4 itu tidak mengambil kesimpulan sesuai dengan hawa nafsu, pasti dengan rangka berpikir yang tepat dan dalil-dalil yang kuat. Maka kita perlu merujuk kepada ulama atas benar atau tidaknya amalan kita. Salatnya kayak gimana, wudunya gimana, didiknya kita kepada anak seperti apa. Kita perlu mencari para ulama untuk bisa menjelaskan yang benar agar ibadah kita ini diterima sama Allah dan Allah berikan keberkahan di dalamnya. Al-ilmu sabiqul amal wa daliluhu. Ilmu itu harus mendahului amal. Jadi harus punya ilmu dulu sebelum beramal. Dalilnya apa? Fala tasihhul a'malu wa la tuqbalu illa bil ilm. Maka tidak sah ilmu, tidak sah sebuah amalan atau tidak diterima kecuali dengan ilmu. Qala subhanahu fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah kepadanya. Walil mu'minin, meminta ampunlah dirimu, untukmu, dan juga untuk para kaum mukminin, wal mu'minat, dan laki-laki dan perempuan, kaum beriman yang laki-laki dan perempuan. Di sini ada kata fa'alam, ketahuilah. Baik, kita harus mengetahui sebelum kita beramal. Al-ilmu alladhi asnallahu alaihi wal ilmu syar'i. Ilmu yang Allah hormati atau Allah muliakan itu adalah ilmu asy-syar'i, ilmu Islam.
secara keseluruhan. Wa ma siwahu wasilatun ilaihi, dan yang lainnya itu adalah wasilah kepada ilmunya Allah. Ka ilmun nahwi, seperti ilmu nahwu. Au mu'inun alaihi, atau ilmu yang membantu kepada ilmunya Allah, seperti ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu shorof. Kita kalau belajar ilmu-ilmu itu kayak nggak ada ayat-ayatnya, tapi dengan itu kita bisa memahami Al-Quran gitu, bahasa Arab gitu ya teman-teman. Kaulumid dunyawiyah, seperti ilmu-ilmu duniawi, seperti matematika. Kita bisa paham matematika itu kalau kita memahami matematika dengan landasan pengen belajar ilmunya Allah, maka kita akan semakin cinta dan paham betapa besar dan agung serta maha mengetahuinya Allah itu. Contohnya kita paham ilmu falak atau ilmu tentang angkasa, perhitungan bintang, tentang musim, maka kita bisa memahami bahwa oh ternyata ilmu Allah ini sangat luas. Gini cara Allah mengatur matahari, gini cara Allah mengatur bulan. Sangat rapi, sangat bagus. Perhitungannya sangat tepat. Bagaimana dulu ulama bisa paham, bisa tahu kalau sehari 24 jam. Itu perlu perenungan dengan matematika. Gitu. Jadi ini adalah bagian ilmu yang dapat membuat kita kembali menguatkan iman kita kepada Allah. Qala Ibnu Rajab berkata, rahimahullah, wa afdalul ilmi ilmu billah. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan ilmu yang paling afdal, paling utama itu adalah ilmu kepada Allah. Wahwal ilmu bi asma'ihi, yaitu ilmu tentang nama-namanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa af'alihi, dan kehendak amalan-amalan wa af'alihi. Kalau Allah itu beramalnya gimana ya? Jadi wa af'alihi, dan amalannya Allah atau sistem kerjanya Allah, Allahu a'lam. Agak susah ini nerjemahannya. Allati tujibu li sahibiha, yang wajib bagi pemiliknya ma'rifatullah, memahami Allah, wa khasyatahu wa mahabbatahu, sehingga dengan ilmu itu kita bisa makin takut sama Allah. Wa mahabbatahu, dan cinta sama Allah. Wa haibatahu, dan merasa kagum kepada Allah. Wa ijlalahu wa 'azamatahu, dan mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tabattul ilaihi wa tawakkul alaihi, dan kita bertawakal penuh kepada Allah. Wa ridho anhu, dan ridho dengan dan segala ketetapannya. Wa istighala bihi duna khalqihi, dan menyibukkan diri kepada Allah dan tidak kepada makhluk-makhluknya. Kadang kita suka lalai ya, saking sibuknya cari duit kita lupa untuk berzikir, kita lupa sholat, kadang compang-camping. Padahal itu sholat, kemudian belajar ilmu. Saking sibuknya kita belajar ilmu, kita sampai lupa belajar Quran gitu. Bahkan ada di fenomena sekarang udah S3, udah doktor, udah profesor, tapi baca Quran masih belepotan. Padahal ilmu yang paling utama adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling dekat biar kita bisa kenal sama Allah itu dengan memahami dan membaca Al-Qur'an. Wayattabi'u dzalik, dan mengikutinya. Al-ilmu bimalaikah, dan ilmu yang mengikuti ilmu Allah gitu. Seperti ilmu dengan para malaikat, wa kitabihi, dan kitabnya, wa rasulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri wa tafasili dzalik, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Wal ilmu bi awamirillahi wa nawahihi, dan ilmu tentang perkara yang Allah wajibkan, Allah perintah, dan Allah larang. Wa syara'ihi wa ahkamihi, dan syariat dan hukum-hukumnya. Wa ma yuhibbu min ibadihi, dan apa yang tidak disukai Allah kepada hambanya, min aqwali
wal a'mali wadh-dhahirati wal batinah. Dan kita harus tahu apa yang Allah tidak sukai agar kita tidak mengerjakannya. Secara zahir yang jelas atau secara batin gitu. Kadang secara zahir udah bagus gitu, tapi secara batin Masya Allah ternyata masih banyak iri, dengki dan lain sebagainya. Mungkin ini perlu kita ilmui agar kita bisa selamat darinya. Wa ma yakrahuhu min ibadihi, dan apa yang Allah nggak suka dari hambanya, min aqwali wal a'mali wa dhahirati wal batin, dari perkataan, amalan, sesuatu yang terlihat atau tidak terlihat. Wa man jama'a hadhil ulum fahuwa min ulama'ir rabbaniyin, dan siapa yang bisa menguasai ilmu-ilmu tadi maka dia termasuk dari ulama yang rabbani, para ahli ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al ulama'u billahi wal ulama'u bi amrillah, yaitu orang-orang yang memahami Allah dan ulama-ulama yang memahami urusan atau perkara-perkara yang berkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li ahammiyatil ilmi amarallahu bi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bitazawudi minhu. Jadi salah satu pentingnya ilmu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk ditazawud, untuk berbekal dengannya. Faqala azza wa jalla wa qur rabbi zidni ilma. Dan Allah itu memerintahkan kita untuk rabbi zidni ilma, tambahkanlah untukku ilmu. Jadi Allah nggak pernah memerintahkan kita untuk menambah-nambah harta atau menambah-nambah anak. Kayaknya nggak ada perintah, tapi ada yang itu. Anak, kalau kita soleh, nambah nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak soleh, nanti nambah anak, jadi takutnya hisabnya jadi tambah banyak gitu ya. Jadi yang kita tambah itu adalah ilmu, teman-teman ya. Qadarullah, agak macet. Sabar ya teman-teman ya. Suaranya masih kedengar ya? Tapi gambarnya nggak ini. Sabar ya teman-teman ya. Masih proses. Ini laptopnya perlu diganti ya. Semoga Allah rezekikan laptop baru yang lebih bagus buat ini, insyaallah. Mumpung sore-sore teman-teman banyakin doa. Doa orang berpuasa itu tidak tertolak ya. Jadi Allah merintahkan kita untuk menambah ilmu. Wa nasihatul ulama, ada ulama-ulama yang memberikan nasihat. At-tazawwud minal ilm, berbekal dengan ilmu. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ma azalu uharridun nasu 'alal ilm. Dan aku akan terus mendorong manusia untuk mempelajari ilmu. Li'annahu nurul ladzi yuhtada bih. Karena ilmu adalah cahaya yang dengannya manusia dapat mengambil petunjuk. Jadi ilmu itu adalah petunjuk di kala gelap. Ilmu adalah cahaya di kala gelap. Ini kalau kita nggak punya ilmu tuh kita masih dalam keadaan gelap. Kalau malam kita tidak bisa melihat apa-apa. Jadi kalau udah cahaya dinyalakan, oh ternyata di sini ada duri, oh di sini ada emas yang harus kita ambil atau gimana. Jadi kita perlu memiliki ilmu karena ilmu adalah cahaya. Wa qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan Ibnu Hajar rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, wa qauluhu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu. Wa bihud dalalah fi fadlil ilm. Ini adalah dalil yang sangat jelas dalam keutamaan ilmu. Li'anna Allah ta'ala lam ya'mur nabiyyi, karena Allah tidak memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam bitolabil izdiyad min syai', karena Allah tidak memerintahkan nabinya untuk meminta
izdiyad, penambahan dari segala sesuatu illa minal ilm, kecuali dari ilmu. Wal muradu bil ilm, dan maksud dari ilmu adalah al ilmu asy-syar'iyyu alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'alal mukallaf, yaitu ilmu syar'i yang yufidu ma'rifah, yang dapat memberikan faidah, yang memberi faidah mengetahui apa yang wajib bagi orang yang sudah mukallaf atau yang sudah dibebani beban syar'i, yaitu orang yang sudah baligh, min amri dinihi, dari urusan agamanya, fi ibadatihi wa muamalatihi, dari ibadah atau muamalahnya, wal ilmu billahi wa sifatihi, dan ilmu berkaitan dengan Allah dan sifatnya, wa ma yajibu lahu minal qiyami bi amrihi, dan apa yang wajib baginya untuk didirikan dari sesuatu yang diwajibkan, watan zihihi anin naqais, dan membersihkan dari segala kekurangan. Wa madaru dzalika 'ala tafsiri wal hadithi wal fiqh, dan apa yang perlu dipelajari dari tafsir, hadis, dan juga fikih. Jadi itu namanya ilmu yang harus kita minta untuk terus ditambah. Ilmu tafsir, hadis, fikih, ilmu tentang muamalah dan ibadah kita, apakah sudah diterima, ilmu tentang haram, perkara yang haram yang harus kita hindari, itu yang perlu minta terus agar Allah menyelamatkan kita nanti di dunia dan di akhirat. Idza dhaharal ilm fi baladin kathura fihil khair, apabila sebuah ilmu jelas atau tampak di sebuah negara, maka sebuah daerah itu akan kathura fihil khair, akan dilimpahkan di dalamnya banyak kebaikan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, fama kharabul alimu illa bil jahl, dan tidak khorab. Apa artinya khorab? Ada yang bisa membantu menerjemahkan? Khorabul ilm illa bil jahl. Allahu a'lam. Sepaham saya, ilmu ini tidak akan padam kecuali dengan kebodohan. Allahu a'lam. Nanti bisa kita cek lagi. Insya Allah akan saya klarifikasi di grup ya. Wala imaratuhu illa bil ilm, dan tidak ada pemerintahan kecuali dengan ilmu. Wa idza dhaharal ilmu fi baladin, apabila sebuah ilmu itu tampak di sebuah negeri, au mahallatin, au di sebuah keadaan, qalla syarru fi ahli, maka akan sedikit keburukan di rakyatnya. Wa idza khafiyal ilmu, dan apabila ilmu ini disembunyikan, hunaka zaharus syarr, maka akan tampak keburukan, wa fasad, dan kerusakan. Wa man lam ya'rif hadza, maka siapa yang belum mengetahui ini, fa huwa mimman lam yaj'alillahu lahu nura, dan siapa yang tidak mengetahui ini, maka negeri itu termasuk dari yang Allah jadikan mereka tidak mendapatkan cahaya. Jadi ilmu ini cahaya di sebuah negeri, bukan hanya masing-masing. Ini akan mencerahkan negeri sampai satu negeri, teman-teman. Allahu a'lam. Alhamdulillah, satu bab sudah kita baca. Semoga bisa menjadi keberkahan untuk kita. Kita akan lanjut di pertemuan setelahnya. Jazakumullah teman-teman yang sudah hadir. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Atas semua yang hadir, saya apresiasi dengan besar-besarnya karena tidak semuanya bisa hadir. Insya Allah akan selalu kami evaluasi untuk mengupload video yang sudah kita pelajari di YouTube agar bisa kita pelajari bareng-bareng gitu ya. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Kita tutup dengan doa kafarul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Teman-teman sudah bisa persiapan untuk iftar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum syekh. Insyaallah Google Form-nya akan kami buka. Boleh meninggalkan majelis